Sekarang saya akan menjelaskan terkait idealisme teis. Di sini ada dua tokoh, yakni Kant dan Pascal. Ini sangat terkenal sekali ya, karena jadi pemikiran mereka itu fotokopian daripada pemikiran Anselmus dan Augustinus, karena persis sekali gitu, sangat mirip gitu idealisme teisnya Kant sama Pascal ini. Oke, pertama ada Pascal. Pascal dia itu mendapat melakukan serangan terhadap ada Jesuit atau gerejawan, kemudian berpikir bebas, ateisme, dan anti-Yahudi. Jadi dia menciptakan teori-teori itu untuk menyerang 4 orang tersebut. Next, pengabdian penuh pada dia itu pengabdi penuh pada aktivitas keagamaan. Jadi dia agamis ya. Untuk cara memperoleh pengetahuan menurut Pascal itu adalah dengan cara akal dan hati. Filsafat manusia itu sebenarnya mengaturkan bahwasanya manusia itu kontradiktif. Kenapa disebut seperti itu? Manusia itu karena membingungkan, dia itu bebas atau terpaksa, dia itu tunduk pada akal atau wahyu, nggak jelas. Jadi dia itu kontradiktif, kontras satu sama lain. Manusia itu juga variatif menurut Pascal karena dia itu mudah berubah. Untuk filsafat Tuhan, menurut Pascal, rasio tidak bisa menunjukkan jalan kebenaran dan kebijaksanaan, dan akal manusia itu terbatas dan harus tunduk pada anugerah Tuhan, yakni dengan hati. Akal manusia itu bisa tunduk dengan hati. Pengetahuan agama itu sulit menurut Pascal. Next, ada kesempurnaan, yakni keimanan. Jadi, sesuatu yang sempurna inilah iman. Dan menurut Pascal juga hati itu punya logika sendiri, jadi beda dengan logika akal. Oke, selanjutnya ada tokoh bernama Kant yang juga muncul dengan teori idealisme teisnya. Kant ini mencapai titik kritis pada saat itu, sehingga dia menganggap bahwasanya orang yang bodoh, orang yang jenius itu tidak perlu dibantu. Yang perlu dibantu siapa? Yang sedang-sedang. Jadi yang terlalu pintar tidak perlu dibantu, yang terlalu bodoh pun tidak perlu dibantu. Yang perlu dibantu yang sedang-sedang. Kemudian ada berpikir dahulu sebelum berbuat. Itu ada ya sampai sekarang semboyannya itu, yakni think before act atau berpikir dahulu sebelum berbuat. Ini bagus ajarannya akan ini. Kemudian dia itu juga ada kutipan bahwasanya saya ingin belajar, tidak satupun yang dapat menghalangi saya dalam mencapai tujuan itu. Jadi ketika seorang sudah bertekad, tidak ada yang mampu menghalanginya. Oke, Kant ini terkenal dengan 2 buku yang mengkritisi pure reason, akal mutlak, dan juga mengkritisi apa itu namanya, practical reason atau akal praktikal. Oke, kita bahas tentang buku yang Critique of Pure Reason, yang kritisasi akal murni. Jadi di buku ini dia itu membela sains dari serangan skeptisisme, kemudian dia juga membela agama atau iman dari gangguan akal. Nah, akal murni itu apa sih? Sebenarnya akal murni itu adalah akal yang bekerja secara logis dan menghasilkan pengetahuan tanpa pengeinderaan. Jadi sebelum indrawi menangkap apa-apa, akal itu sudah mampu berpikir dengan murni. Itulah yang disebut dengan akal murni. Untuk pengetahuan itu beroleh dari watak dan struktur jiwa sebenarnya. Dan pengetahuan mutlak itu tidak ada bila semua pengetahuan karena semua pengetahuan itu dari indera. Kemudian pengalaman tidak bisa menghasilkan kebenaran umum ya, menurut buku Critique of Pure Reason-nya Kant ini. Dan yang koordinasi sensasi itu apa sih? Jiwa yang menanggapi stimulus. Nah, yang koordinasi sensasi itu adalah kemudian setelah mengkoordinasi sensasi, yakni mengkoordinasi persepsi. Lanjut. Aduh, bukunya nempel ya. Next, di Critique of Pure Reason juga ada menjajarkan kausalitas dengan waktu. Agama telah diselamatkan dengan buku tersebut. Yang kedua, dia juga mengarang buku yang berjudul Critique of Practical Reason. Jadi di buku tersebut dia itu mengkritisasi akal praktikal kebalikannya daripada akal murni. Kalau akal murni tadi kan sebelum mengindra dia sudah bisa mengakalkan sesuatu. Nah, kalau ini harus praktikal, namanya juga praktikal. Jadi harus praktik, harus indrawi dulu. Next, jadi di buku tersebut dijelaskan bahwasanya hidup perlu kebenaran, tidak hanya dengan akal dan indera, tapi juga dengan moral. Jadi kebenaran itu tidak hanya dengan akal dan indera saja, tapi juga dari hati, dari rasa gitu. Untuk tindakan baik itu bukan berarti yang menguntungkan atau bijak menurut Critical of Practical Reason book ini. Tapi tindakan baik itu yakni yang mengikuti perintah kalbu, mengikuti kata hati. Itulah yang disebut dengan tindakan baik.
Ada moralitas. Moralitas itu sebenarnya tidak bagaimana kita mencapai bahagia, bukan seperti itu, tapi moralitas itu yakni bagaimana kita layak untuk bahagia. Jadi kita mencari bahagian itu sendiri, begitu. Ketika hukum dunia ditegakkan, tidak akan ada yang bisa jadi bijak gitu. Dan Tuhan itu ada menurutkan hati memiliki akal miliknya sendiri dan tidak pernah dapat dipahami oleh akal teoritis. Jadi logikanya hati itu tidak bisa dipahami dengan logikanya akal karena beda. Kan juga menolak teologi rasional atau merasionalkan agama, dia itu menolak. Kemudian mereduksi agama. Dan mereduksi agama dia juga menolak. Sehingga muncullah buku ketiga untuk mengklarifikasi bahwasanya Kant itu sebenarnya bukan menolak teologi rasional dan mereduksi agama, tidak. Nah, penjelasannya terkait sanggahan di judge yang muncul ke dia itu, yang mengenai dia itu, kemudian dia mengarang buku ketiganya, yakni Critique of Judgment and Religion Within the Limits of Pure Reason. Di sini itu akal teoritis atau logis tidak dapat dijadikan dasar agama. Oke, seperti itu.